Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kasih, salam IPGM KTHO kelas pertama 2025, salam IPGM Peneraju Pendidikan Kecemerlangan Guru bertaraf dunia, salam Malaysia Barani. Salam kasih dan salam IPG KTHO kelas pertama 2025 yang berusaha Dr. Muhammad Nordin bin Abu Bakar, pengarah IPGM Kampus Tun Hussein On, yang dihormati Dr. Hairiah binti Munib, Timbalan Pengarah IPGM Kampus Tun Hussein On, yang dikasihi ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, para pensyarah, semua staf warga IPGM Kampus Tun Hussein On dan tuan-puan semua yang berada di hadapan layar, penonton sekalian. Saya selaku moderator pada pagi ini, Alia Sufiah binti Ahmad, pelajar PPISMP ambilan Ogos 2024 bagi option TESOL IPGM Kampus Tun Hussein On. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran panjat kehadrat ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya, kita dapat menjalankan webinar Wacana Ilmiah 4.0 pada kali ini. Tema wacana ilmiah ini adalah Pendidikan Madani Aspirasi Pembangunan Karamah Insaniah. Bagi menambahkan keberkatan majlis, marilah kita sama-sama memulakan majlis ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-puan yang dihormati sekalian, untuk makluman semua, program Wacana Ilmiah 4.0 ini merupakan anjuran Jabatan Berancangan Penyelidikan dan Inovasi IPGM Kampus Tun Hussein On. Tuan-puan yang saya hormati sekalian, sebelum saya menjemput panel kita bagi memberikan perkongsian beliau pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan panel kita yang amat berpengalaman dan berwibawa dalam bidangnya. Tanpa membuang masa, dengan segala hormatnya, saya memperkenalkan panel kita pada pagi ini, iaitu Dr. Wika Ningsih, Magister Pendidikan MPD. Beliau merupakan seorang pensyarah akademik di IKIP Siliwangi Kampus Cimanhi dan kini memegang jawatan sebagai Lektor Kepala di Jabatan Pendidikan Bahasa Indonesia. Dr. Wika Ningsih memulakan perjalanan kerjaya sebagai seorang guru pada tahun 1987 dan sejak itu telah memberikan sumbangan yang besar dalam bidang pendidikan. Dr. Wika Ningsih melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana dan Doktor Falsafah di Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung dan memperoleh ijazah PhD pada tahun 2012 dengan tajuk disertai Model Pembelajaran Neurolinguistik Programming Berorientasi Karakter bagi Peningkatan Kemampuan Menulis Persuasi Siswa SMP. Beliau juga aktif dalam penyelidikan dan telah menghasilkan beberapa artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal terkemuka, antaranya mengenai model pembelajaran berbasis NLP dan Cooperative Learning. Di samping itu, Dr. Wika Ningsih turut berperanan dalam perkhidmatan masyarakat melalui pelbagai program latihan dan kaunseling, termasuk latihan keusahawanan serta kaunseling dalam penyediaan instrumen penilaian berasaskan HOTS untuk guru-guru di sekolah-sekolah di sekitar Cianjur dan Lembang. Dr. Wika Ningsih juga banyak menghasilkan buku, artikel dan penyelidikan berkaitan dengan pendidikan bahasa Indonesia dan beliau terus memberikan sumbangan yang bermakna dalam pembangunan kurikulum dan metodologi pengajaran bahasa Indonesia. Tanpa melengahkan masa, marilah kita sama-sama menyambut Dr. Wika Ningsih untuk sesi perkongsian pada pagi ini. Tajuk perkongsian beliau pada sesi wacana ilmiah kita pada kali ini ialah peningkatan ChatGPT berbantuan Toolbot dalam meningkatkan kemampuan menulis karya ilmiah mahasiswa. Untuk makluman semua, jika ada sebarang pertanyaan boleh diajukan menerusi ruangan chat YouTube. Jawapan beliau akan dimasukkan semula ke dalam ruangan chat oleh pihak urus setia. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, dipersilakan Dr. Wika Ningsih untuk memberikan perkongsiannya pada hari ini. Terima kasih moderator. Terima kasih pula saya sampaikan kepada panitia dari IPG Kampus Tun Hussein On Malaysia yang telah memberikan kesempatan kepada ekip Siliwangi untuk berkolaborasi dalam acara wacana ilmiah. Sebuah penghargaan
bagi kami IKIP Siliwangi mendapatkan kesempatan ini. Tentu saja silaturahmi ini insya Allah akan terus dilakukan untuk mempererat hubungan di antara kita. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul ChatGPT berbantuan Quillbot, cara meningkatkan kemampuan menulis karya tulis ilmiah. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, saat ini kita sedang berada pada era digital, di mana perkembangan alat-alat digital sangat berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan. Salah satu aspek yang dipengaruhi yaitu adalah aspek pendidikan. Dunia pendidikan saat ini sedang dibanjiri dengan berbagai alat digital sebagai alat dukungnya. Tentu saja hal ini merupakan salah satu hal yang positif dari berkembangnya teknologi. Saat ini kita hidup dalam limpahan perkembangan teknologi yang patut kita syukuri. Dan tentu saja rasa syukur kita ini diantaranya yaitu dengan memanfaatkan berbagai teknologi tersebut. Sebelumnya, mohon izin saya akan menyampaikan PPT saya terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, teknologi yang bisa kita manfaatkan saat ini diantaranya adalah AI, yang di dalamnya ada yang nama ChatGPT, kemudian juga ada yang namanya Quillbot. Nah, adanya kedua alat ini dapat kita manfaatkan dalam menumbuh kembangkan kemampuan menulis. Nah, tetapi tentu saja kita harus bijak dalam memanfaatkannya. Oleh karena itu, ini merupakan tantangan bagi kita sebagai guru maupun bagi kita sebagai dosen. Nah, bagaimana mewujudkan tantangan tersebut? Nah, yakni dengan memanfaatkannya untuk meningkatkan kemampuan menulis karya tulis ilmiah. Mengapa karya tulis ilmiah? Karena karya tulis ilmiah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan mahasiswa, dalam kehidupan kampus yang selalu bergelut dengan dunia tulis-menulis. Mahasiswa memerlukan keterampilan menulis untuk menyampaikan ide, menyampaikan gagasan, atau untuk berkomunikasi yang lainnya dalam mendukung belajarnya. Baik, Bapak Ibu, mohon izin untuk melanjutkan PPT saya. Nah, setidaknya berdasarkan paparan saya atau latar belakang yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa ada 3 hal yang menjadi latar belakang kalau saya fokuskan, ya. Yang pertama, bahwa kemampuan menulis karya tulis ilmiah ini merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang perlu ditingkatkan. Nah, untuk meningkatkan keterampilan tersebut diperlukan pengenalan terhadap teknologi dalam literasi informasi yang berupa AI, yaitu ChatGPT dan Quillbot itu. Nah, kemudian selain itu juga adanya kebutuhan akan program pembelajaran menulis berbasis teknologi yang dapat dievaluasi dari waktu ke waktu. Nah, barangkali itu adalah secara singkat latar belakang dari penelitian yang saya laksanakan. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang tersebut, saya merumuskan pertanyaan penelitian. Setidaknya ada 3 pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah bagaimana peningkatan kemampuan menulis artikel ilmiah mahasiswa dengan menggunakan aplikasi ChatGPT berbantuan Quillbot. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana program pembelajaran menulis artikel dengan menggunakan aplikasi ChatGPT berbantuan Quillbot untuk mahasiswa.
Dan yang ketiga, bagaimana respon mahasiswa terhadap pembelajaran menulis artikel ilmiah melalui aplikasi ChatGPT berbantuan Quillbot. Itu adalah 3 pertanyaan penelitian dalam penelitian saya. Kemudian selanjutnya, ini berkaitan dengan teori konstruktivisme ya. Nah, mengapa penelitian saya ini saya kaitkan dengan teori konstruktivisme? Bapak Ibu, kaitan antara pembelajaran menulis berbantuan ChatGPT dengan teori belajar konstruktivisme sosial terletak pada cara siswa membangun pemahaman dan keterampilan menulis melalui interaksi sosial, serta bagaimana memanfaatkan teknologi. Teori konstruktivisme sosial yang dipelopori oleh Vygotsky berfokus pada bagaimana interaksi sosial memainkan peran penting dalam proses pembelajaran. Nah, dalam hal ini ChatGPT berfungsi sebagai alat bantu yang dapat mendukung pembelajaran menulis melalui interaksi dialogis. ChatGPT memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan model bahasa canggih dalam menyusun teks. Nah, meskipun bersifat virtual, interaksi ini tentu saja mencerminkan proses komunikasi 2 arah. Siswa bertanya, mengeksplorasi, dan menerima respon dalam konteks menulis yang mirip dengan interaksi sosial dengan teman sebaya atau guru. Nah, di sini titik temunya ya. Nah, dalam kerangka ChatGPT memberikan dukungan kepada para siswa sesuai tingkat kemampuan mereka. Membangun pengetahuan melalui bahasa. Bahasa dalam interaksi dengan ChatGPT memungkinkan para siswa dapat membangun pengetahuan baru seperti kosakata baru, struktur kalimat yang berbeda, maupun gaya penulisan. Nah, itu barangkali kaitan antara ChatGPT berkaitan dengan teori belajar konstruktivisme sosial. Saya lanjutkan, Pak Ibu. Nah, kemudian berkaitan dengan konseptual framework dalam penelitian ini. Nah, beberapa penelitian dilaporkan oleh beberapa peneliti dari berbagai negara, di antaranya itu adalah dari Indonesia, dari Filipina, dari China, dari Iran, India, dan Ghana. Ya. Nah, berbagai penelitian itu di antaranya ditulis oleh Baird atau kemudian juga oleh Zhu, Marzuki, kemudian oleh Malik, kemudian juga oleh Halim, dan juga oleh Febrianti. Nah, yang semuanya dari penelitian-penelitian tersebut mereka melaporkan bahwa ChatGPT dan Quillbot ini dapat membantu para siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas seperti persiapan membuat kerangka tulisan atau dalam membuat konten. Gitu ya. Nah, itu berkaitan dengan konseptual framework. Selanjutnya, mohon maaf ini sulit sekali berpindah ya slide-nya. Baik, nah sekarang kita akan melihat apa itu Quillbot. Nah, ini berdasarkan tulisan atau laporan dari penelitian Nazari. Nah, Quillbot ini sangat menonjol katanya ya, karena menggunakan algoritma canggih untuk menyusun ulang dan menyempurnakan konten tertulis. Sedangkan menurut tulisan Zulfikar melaporkan bahwa Quillbot dapat menyusun ulang kalimat dan memberikan kata-kata alternatif, sehingga menginspirasi penulis untuk mengeksplorasi cara berekspresi yang baru.
Selanjutnya, menurut Kadafi dan Febrianti, bahwa Quillbot ini adalah untuk meningkatkan penulisan ilmiah, diantaranya adalah sebagai investasi waktu dan tenaga yang besar. Karena dengan penggunaan Quillbot ini waktu kita akan menjadi lebih efisien. Begitu menurut laporannya. Nah, selanjutnya menurut Ajay ya bahwa penerapan Quillbot di tempat kerja terbukti mendukung para profesional dalam menyusun laporan, dalam menulis email, dan dokumen-dokumen yang lebih baik, sehingga waktunya lebih efisien. Kemudian yang kedua yaitu tentang ChatGPT. Nah, kita awali dengan pengertian ChatGPT. Nah, ChatGPT adalah suatu teknologi yang menggunakan kecerdasan buatan dan berbasis mesin. Teknologi ini telah dilatih menggunakan NLP, Natural Language Processing, yang memungkinkannya meniru percakapan manusia. Itu pengertian dari ChatGPT. Kemudian ChatGPT dalam konteks pendidikan. Dalam konteks pendidikan, ChatGPT dapat digunakan sebagai asisten virtual yang dapat membantu kita atau dapat membantu mahasiswa dalam berbagai hal, mulai dari mencari informasi hingga menjawab pertanyaan terkait materi kuliah. Tentu saja, barangkali di sini kita harus bijak ya, mahasiswa harus bijak bagaimana ChatGPT itu digunakan dan kapan ChatGPT itu digunakan. Ini mahasiswa atau kita sebagai pengguna ChatGPT harus bisa memvalidasi bahwa informasi yang dikeluarkan atau yang dijawab dari ChatGPT itu benar-benar memberikan informasi yang valid ya. Itulah pentingnya kita sebagai validator terhadap informasi-informasi yang diberikan oleh ChatGPT. Nah, kemudian dalam penggunaannya juga di dalam dunia pendidikan bahwa ChatGPT berpotensi meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pendidikan secara signifikan dengan memungkinkan pendidikan untuk fokus pada misi inti pendidikan dan dengan memberikan pengalaman yang lebih luas dan pengalaman belajar yang efisien. Nah, kemudian berkaitan dengan fungsi yang lain ya. Penggunaan ChatGPT dapat membantu peneliti dan ilmuwan untuk menulis artikel dan abstrak dalam literatur penelitian, kemudian juga dapat meringkas data atau informasi untuk menyediakan saran untuk struktur, referensi, judul dalam bahasa ulasan agar teks itu lebih mudah dibaca atau bahkan untuk menghasilkan draft lengkap makalah. Nah, ini salah satu fungsinya. Tentu saja ini barangkali ini akan menimbulkan pro dan kontra, gitu ya. Nah, kemudian kelemahan dari ChatGPT itu apa? Salah satunya adalah bahwa ChatGPT tidak memiliki penalaran yang bijaksana seperti manusia, yang artinya ChatGPT bisa salah dalam menyampaikan atau menjawab pertanyaan yang disampaikan melalui penggunaan ChatGPT. Nah, itu salah satu tulisan yang disampaikan oleh Bakwi et al. Ya. Nah, kemudian kelebihannya apa? Nah, kelebihan dari ChatGPT bahwa penggunaan ChatGPT sebagai alat bantu mengerjakan tugas didasarkan pada beberapa alasan, yaitu informasi yang disajikan oleh ChatGPT tersusun dengan baik dan memiliki koherensi antar kalimat. Itu pendapat yang lainnya, gitu ya. Nah, kemudian metode penelitian yang saya lakukan ini menggunakan metode mix method dengan model sequential explanatory design.
saya mengadopsi dari Creswell. Creswell dan Creswell yang tercantum di dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 2017 bahwa ada 8 langkah ketika kita akan menggunakan metode mixed method dengan model sequential explanatory design. Yang pertama adalah menentukan masalah atau menentukan potensi rumusan masalah terkait dengan kemampuan menulis artikel ilmiah mahasiswa. Kemudian yang kedua, melakukan kajian pustaka terkait kemampuan menulis dan solusi yang direkomendasikan, serta pemanfaatan AI dalam pembelajaran menulis. Yang ketiga, pengumpulan dan analisis data secara kuantitatif. Yang keempat adalah merumuskan hasil hipotesis. Yang kelima, menentukan sumber data penelitian. Yang keenam, pengumpulan dan analisis data kualitatif. Yang ketujuh, analisis data kuantitatif dan kualitatif. Dan yang kedelapan, simpulan dan saran. Nah, secara singkat, saya jelaskan kembali, saya jelaskan lagi, metode penelitian yang merupakan subjek penelitian dalam penelitian ini adalah mahasiswa dari berbagai program studi dengan sampel 4 kelas untuk kelas eksperimen dengan jumlah seluruhnya 160 mahasiswa dan terdiri dari 4 kelas untuk kelas kontrol dengan jumlah 160 mahasiswa. Kemudian instrumen penelitian yang digunakan yang pertama adalah tes, yaitu berupa soal yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengukur atau untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa dalam kemampuan menulis karya tulis ilmiah dengan menggunakan ChatGPT berbantuan Quillbot. Itu adalah hasil tulisan mahasiswa ya. Kemudian yang kedua, non-tes, berupa wawancara dan berupa angket dengan menggunakan skala Likert ya. Adapun prosedur pengolahan data yaitu dilakukan dengan menganalisis data menggunakan analisis deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif. Nah, ini adalah hasil yang sudah diperoleh dari penelitian ini. Yang pertama adalah kami mengukur hasil uji normalitas dari nilai post-test kelas eksperimen dan nilai post-test dari kelas kontrol. Nah, ini adalah peningkatannya, ini data yang kami peroleh dari hasil uji normalitas. Kemudian selanjutnya adalah hasil uji beda rata-rata nilai post-test dan kelas eksperimen serta kelas kontrol ya. Ini data yang diperoleh ya. Terdapat peningkatan ya kemampuan menulis artikel ilmiah mahasiswa setelah mereka menggunakan ChatGPT berbantuan Quillbot. Nah, kemudian selanjutnya adalah rata-rata nilai per indikator kelas kontrol dan kelas eksperimen. Ini dibedakan dalam warna biru dan warna oranye. Warna biru itu untuk menunjukkan capaian dari nilai kelas eksperimen, sedangkan warna oranye itu adalah capaian dari nilai kelas kontrol. Nah, ada 11 indikator yang kami tetapkan dalam mengukur kemampuan menulis karya tulis ilmiah mahasiswa. Yang pertama adalah relevansi antara isi dan judul. Kemudian yang kedua adalah organisasi artikel yang dibuat oleh para mahasiswa dalam karya tulis ilmiah tersebut. Kemudian adalah kontribusi dari tulisan tersebut. Kemudian yang keempat adalah judul, kemudian abstrak, pendahuluan, kemudian kajian pustaka yang mereka gunakan. Selanjutnya adalah metode yang mereka tuliskan, kemudian hasil dan pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Nah, itulah 11 indikator yang kami nilai dari hasil
keterampilan menulis artikel ilmiah mahasiswa kami, ya. Nah, kemudian yang kedua program pembelajaran menulis artikel ilmiah dengan menggunakan aplikasi ChatGPT berbantuan Quillbot untuk mahasiswa. Ini ada 4 tugas, ya. Ada 4 tugas yang kami berikan. Yang pertama yaitu menentukan topik dan judul artikel. Tugas yang kedua, pelatihan penggunaan ChatGPT, dalam hal ini adalah Generative Pre-Training Transformer dan Quillbot untuk membantu proses penulisan artikel ilmiah. Kemudian tugas yang ketiga adalah membuat kerangka ilmiah. Yang keempat, membuat artikel ilmiah yang akan terbit di jurnal nasional. Jadi luaran dari penelitian ini adalah mahasiswa menghasilkan artikel yang siap untuk diterbitkan di dalam jurnal nasional yang relevan tentu saja. Nah, kemudian hasil yang ketiga tentang respon mahasiswa terhadap penggunaan aplikasi ChatGPT. Data ini menunjukkan tentang persentase respon mahasiswa terhadap aplikasi ChatGPT, ya. Nah, apa saja yang muncul, ya, dari respon mahasiswa ini ada 10, ya. Ada 10 respon mahasiswa dan di sebelah kiri ini menunjukkan angka, ya. Nah, yang pertama adalah respon bahwa ChatGPT itu mudah diakses. Nah, ini menunjukkan angka di kisaran 20, gitu, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi terkait topik penulisan yang dipilih. Kemudian yang ketiga, menarik sehingga mampu menumbuhkan semangat dalam menulis. Itu adalah respon mahasiswa terhadap penggunaan aplikasi ChatGPT. Kemudian ini ditunjukkan dengan angka yang ketiga ini kisaran di 20%, ya. Kemudian yang keempat, menghemat waktu dalam mendapatkan informasi yang tepat. Kemudian yang kelima, ini berkaitan dengan multitasking, ya. Yang keenam, memberi informasi yang akurat tentang topik penulisan. Kemudian yang ketujuh, memberi inspirasi dalam menentukan topik untuk menulis. Kemudian yang kedelapan, memberi saran terbaik tentang topik penulisan. Yang kesembilan adalah kredibilitas dan keabsahan. Jawabannya tidak bisa dijadikan landasan sepenuhnya. Ini artinya sudah ada kesadaran dari para mahasiswa bahwa mereka tidak percaya 100%, ya, terhadap jawaban yang diberikan oleh ChatGPT. Dan yang ke-10, jawaban yang disajikan mudah dipahami. Nah, itu adalah respon mahasiswa terhadap penggunaan aplikasi ChatGPT. Kemudian yang selanjutnya adalah respon mahasiswa terhadap penggunaan aplikasi Quillbot. Ini ada 6 jawaban terhadap penggunaan Quillbot. Nah, yang pertama adalah mudah diakses, katanya. Ini ditunjukkan dalam angka 87. Gitu, ya. Kemudian yang kedua adalah memberikan kemudahan dalam melakukan parafrase. Jadi mereka selain hasil dari Quillbot, mereka memparafrasekan, ya. Kemudian yang ketiga adalah menghemat waktu dalam menyusun tulisan. Tadi memberikan kemudahan, ya, dalam melakukan parafrase. Itu respon yang kedua. Yang ketiga, dapat menghemat waktu dalam menyusun tulisan. Yang keempat, membantu menata ulang tulisan tanpa mengubah makna. Yang kelima,
menarik sehingga muncul semangat untuk menulis. Ada kesamaan dengan respon terhadap penggunaan ChatGPT ya. Dan yang keenam, memberikan inspirasi dalam penggunaan bahasa. Nah, demikian hasil dari penelitian yang didasarkan terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian yang sudah disampaikan di awal ya. Nah, kemudian di manakah kebaruan dari penelitian ini ya? Bahwa program pembelajaran menulis dengan ChatGPT berbantuan Quillbot dapat memfasilitasi siswa dalam pembelajaran menulis karya tulis ilmiah melalui tahapan yang sistematis. Kemudian yang kedua, bahwa penerapan program menulis dengan ChatGPT berbantuan Quillbot ini dapat diterapkan kepada mahasiswa dari berbagai program studi. Dan yang ketiga, desain program menulis dengan ChatGPT berbantuan Quillbot merupakan ide orisinal dari penulis. Sedangkan keterbatasan dari penelitian ini yaitu berkaitan dengan terbatasnya waktu penelitian, kemudian keterbatasan sampel yang digunakan, dan yang ketiga, keterbatasan dalam waktu pelatihan. Adapun kesimpulan yang dapat disimpulkan dari penelitian ini yaitu memberikan kontribusi yang signifikan pada bidang penulisan karya tulis berbantuan teknologi dengan mengisi kesenjangan dalam penelitian tentang penggunaan dan penerimaan AI dalam pembelajaran menulis karya tulis ilmiah yang kreatif dan mendorong pembelajaran adaptif. Namun, keterbatasan ChatGPT dan Quillbot meskipun diperbaharui harus dilihat potensi bias-nya, kurangnya pemahaman mendalam, dan masalah keamanan. Pada pelaksanaannya, penelitian ini menyoroti manfaat ChatGPT berbantuan Quillbot secara bertanggung jawab dalam bidang penulisan karya tulis ilmiah mahasiswa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Wika Ningsih, Magister Pendidikan MPD atas perkongsian itu sebentar tadi. Semoga perkongsian sebentar tadi dapat memberi manfaat kepada kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang setia menonton dari awal hingga ke akhir rancangan ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak urus setia di belakang tabir dan kru penerbitan yang telah menjayakan program ini. Sebelum saya akhiri webinar kali ini, izinkan saya menyampaikan dua rangkap pantun. Dari mana hendak ke mana, tinggi rumput dari padi. Hari mana, bulan mana, dapat kita berjumpa lagi. Anak Pak Abu sedang berkelah, Pak Abu pula sedang berkayu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.